Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kali ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika minat kelas 11. Yuk sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, yuk kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan Microsoft Teams dan YouTube, peserta didik diharapkan dapat 3.2.1-nya menurunkan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. 3.22-nya menggunakan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. 4.21-nya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Yuk kita mulai. Kita mulai dulu membahas kemampuan prasyarat agar lebih mudah lagi dalam belajar sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Yang pertama, yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat adalah trigonometri dasar. Nah, trigonometri ini kita lakukan pada segitiga siku-siku. Saya punya sebuah segitiga siku-siku nih, namanya ABC. Nah, trigonometri itu apa sih? Trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, saya punya sudut alfa di sini. Terus, sinus alfa itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi terpanjang. Berarti nanti BC per AC, atau di sini kita singkat sebagai D-jang, depan per terpanjang. Lalu kosinus alfa, sisi samping alfa yaitu AB dan sisi terpanjang. Berarti di sini sajang. Lalu tangen alfanya adalah sisi depan per sisi samping. Depan, set depan. Samping, set samping. Berarti D-sa. Kemudian yang perlu kita ingat berikutnya adalah luas segitiga sembarang. Saya punya segitiga sembarang nih, ada A, B, C. Sisi di depan sudut A disebut A, sisi di depan sudut B disebut B, sisi di depan sudut C disebut dengan C. Lalu kita ingat menggunakan aturan sinus yang harusnya dibahas waktu kelas 10 gitu. Aturan sinus di sini kalau kita punya setengah A, luas itu setengah AB sin C. Jadi setengah kali sisi yang mengapit sudut AB, sudutnya C. Jadi setengah AB sin C. Nanti kalau mau pakai sudut lain, sisi lain, misal setengah AC, AC. Yang diapit AC adalah sudut B. Jadi setengah AC sin B. Kalau mau pakai BC, berarti setengah BC sin A gitu. Jadi yang diapit. Sudut yang diapit, sisi yang mengapit. Nah, terus gimana kalau kita pakai segitiga siku-siku gitu? Saya punya segitiga siku-sikunya A, B, C. Nah, saya mau pakainya adalah di sini alas, di sini tinggi. Kan jelas alas tinggi ini mengapit mengapit sudut 90 derajat. Gitu kan? Berarti kan luas segitiga ABC setengah kali alas kali tinggi sin sudut yang diapit sin 90 derajat. Makanya kita ketemu kalau segitiga siku-siku setengah alas kali tinggi, atau segitiga yang punya tinggi sama alas langsung setengah kali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke materi inti, yaitu sinus jumlah dua sudut. Kita sudah mengingat tadi ya, trigonometri dasar sama luas segitiga. Itu yang akan kita pakai. Nah, saya punya sebuah segitiga nih. P, Q, R. Kemudian tak tarik garis tinggi. Ini ke huruf O, ini garis tinggi ya, tegak lurus nih. Nah, terus saya punya sudutnya alfa sama sudutnya beta. Tak misalkan sini alfa, sini beta. Terus ini tak garis tinggi kan sebut T ya. Terus sisi depan sudut R itu R kecil,
sisi di depan sudut Q tak namai Q. Terus di sini OQ-nya tak namai X, OR-nya tak namai Y. Ini penamaan biasa, bebas. Nah, disinilah trigonometri dasar yang akan kita gunakan. Sekarang perhatikan dulu segitiga POQ. Segitiga POQ dia ada sudutnya alfa ya. Nah, perhatikan dulu, kita akan gunakan sin sama cosnya. Sin alfa kan depan per miring, per terpanjang. Kok saya pakai miring? Depan per terpanjang, atau bolehlah kalau mau pakai miring gitu. Tapi kalau segitiganya udah dibuat horizontal gini apa? Ada datarnya gini ya. Jadi depan terpanjang. QO per PQ. Nah, QO siapa? QO adalah si X. Berarti sin alfa sama dengan X per R. Nah, terus kita kalikan silang. Berarti kan kita peroleh X itu sama dengan R sin alfa. Selanjutnya kita akan gunakan kosinus alfa pada segitiga POQ. Kosinus alfa kan sajang. Sanya adalah PO, jangnya adalah PQ. Nah, berarti kita punya cos alfa adalah T per R. Kemudian kita kalikan silang, diperolehlah T sama dengan R cos alfa. Nah, lanjut kita punya segitiga lain nih, segitiga siku-siku yang lain. Dengan salah satu sudutnya beta. Kita perhatikan segitiga POR. Segitiga POR sama seperti sebelumnya, kita akan gunakan sin. Tapi sekarang sinus beta. Sinus beta D jang, depannya OR, jangnya PR. OR adalah si Y, PR adalah si Q. Berarti sin beta sama dengan Y per Q. Nah, selanjutnya kita kalikan silang, perolehlah Y sama dengan Q kalikan sin beta. Nah, lanjut ya ke kosinus beta. Kosinus beta, cos ini sajang, cosnya PO, sampingnya PO, jangnya PR. Berarti cos beta sama dengan T per Q. Lalu kalikan silang, diperolehlah T sama dengan Q cos beta. Kita sudah punya si X, punya si Y. Ini si X sama Y alas-alas ya. Alas dari segitiga POQ, alas dari segitiga POR. Lalu ada T. T di sini itu dia ya tinggi segitiga PQR. T ini kan berhimpit ya, semuanya di satu tempat nih. Ya segitiga POR, segitiga POQ, segitiga PQR, semuanya tingginya adalah T. Nah, selanjutnya kita pakai luas segitiga. Luas segitiga PQR yang segini semua ini. Itu kan bisa kita cari menggunakan luas segitiga POQ ditambah luas segitiga POR. Nah, untuk luas segitiga PQR kita pakai aturan sinus. Saya pakainya yang ada sudutnya kan alfa plus beta. Berarti sisi yang mengapit siapa? Si PQ sama si PR. Jadi yang Q sama R. Artinya kalau kita pakai aturan sinus, berarti luas segitiga PQR adalah setengah QR, sisi yang mengapit, dikalikan dengan sinus dari sudut yang diapit, sinus alfa plus beta. Kemudian yang segitiga POQ sama segitiga POR, saya pakai luas yang segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, perhatikan segitiga POQ kan setengah alasnya X, tingginya T, berarti setengah XT. Kemudian segitiga POR, setengah alasnya Y, tingginya T, setengah YT. Nah, ini kan tidak ada hubungannya, ini tidak ada variabel yang sama, ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, kita ambil trigonometri dasar yang telah kita hitung. X-nya kita ganti dengan R sin alfa. Kemudian T-nya, R-nya kan udah muncul, tapi Q-nya belum muncul. Nah, kita ganti T-nya dengan yang ada Q. Berarti yang pertama kita akan pakai T yang Q cos beta. Kemudian Y-nya kita ganti dengan Q sin beta. Agar muncul sama-sama ada R-nya, kita pakai T yang R cos alfa. Jadi sama-sama nih. T-nya bebas pakai yang mana, karena sama, ini berhimpit. T-nya kan cuma satu tempat ini. Nah, kita perolehlah setengah QR sin alfa plus beta, setengah tetap setengah, X-nya diganti R sin alfa,
T-nya diganti Ki cos beta. Biar muncul ada Qr, ada Qr, ada Qr. Terus setengah YT. Y-nya kita ganti dengan Ki sin beta. T-nya kita ganti R cos alfa. Biar ada Qr, ada Qr semua nih. Berarti kita akan peroleh setengah Qr kalikan sin alfa beta sama dengan setengah Qr. Kita dekatkan si Qr-nya. Kita dekatkan Qr ya. Terus kita urutkan alfa beta. Berarti sin alfa cos beta. Cos alfa sin beta. Sama-sama ada setengah Qr. Bisa kita keluarkan. Berarti setengah Qr sin alfa beta. Setengah Qr. Berarti buka kurung. Yang setengah Qr ditulis di luar. Yang di dalamnya jadi tinggal sin alfa cos beta. Ini cos alfa sin beta. Tambah tetap tambah. Nah, sama-sama ada setengah Qr. Tak bagilah setengah Qr semuanya. Nah, dapat 1. Kita akan peroleh sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Begitu diperolehnya dari trigonometri dasar dan ruas segitiga. Selesai ya, sin alfa plus beta, sin cos sin, alfa beta, tambah gitu. Nah, tadi kita sudah peroleh ya, kalau sin alfa plus beta itu sama dengan sin cos sin, alfa beta, tambah ya tambah. Berarti sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan sin alfa min beta? Caranya adalah sama seperti yang cos alfa min beta, kita ganti substitusi betanya dengan minus beta. Sehingga diperoleh sin alfa plus min beta sama dengan, sama ya, sin alfa, nek cos beta, sini cos min beta, tambah tetap tambah, cos alfa tetap cos alfa, sin beta kita ganti sin min beta. Sehingga diperoleh alfa plus min beta adalah sin alfa min beta. Nah, perhatikan karena kita punya cos minus alfa, cos minus beta itu sama dengan cos beta, dan sin minus beta sama dengan min sin beta, ini di kuadran 4, kosinus positif, sinus negatif, maka di sini kita akan punya sin alfa tetap sin alfa, cos minus beta diganti cos beta, cos alfa tetap cos alfa, sin min beta diganti min sin beta. Sehingga diperoleh sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta. Ini kan minnya ke depan, min cos alfa sin beta. Nah, kita dapat simpulkan kalau sin alfa plus beta sama dengan sin cos sin. Isi sudutnya alfa beta. Nek sini plus, ini juga plus. Nek sinus itu sejalan, plus gitu. Terus kosinus alfa min beta sama dengan sin cos sin. Alfa beta. Nek sini minus, sini minus. Begitu ya. Semoga paham dan tidak terbalik dengan yang kosinus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh 1. Dengan menggunakan jumlah dan selisih sudut, hitunglah sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu sin 75 derajat. Jelas kalau 75 itu kita harus cari, dia itu penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa yang mana gitu. Kan jelas ya, 75 itu adalah 45 tambah 30. Berarti kita punya sin 45 ditambah 30 derajat. Diperoleh hasilnya adalah sin cos sin. Sin 45 cos 30. 45, 30. Terus nek di sini plus, ini ya plus gitu ya. Terus tak ingetin lagi nilai trigonometri dasar. Semoga sih istimewa, semoga sih ingat ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Kalau cos dari kelingking, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 derajat.
berarti sin 45 tuh 23 setengah akar 2. Sin 30 dari kelingking 0, 30 berarti setengah akar 3. Ditambah cos 45 setengah akar 2. Sin 30 di sini setengah. Semoga ingat ya. Nah ini kita punya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ini kalau mau dikeluarkan 1/4 akar 2 nya juga boleh. Berarti nanti di sini akar 3 plus 1. Kalau sampai sini juga nggak apa-apa kok. Gitu. Tak lanjutin ya dengan sin 15 derajat. Nah, sin 15 derajat ini banyak cara. Jelas bahwa 15 derajat itu bisa 45 kurangi 30, bisa juga 60 kurangi 45. Silahkan, ada dua cara nih, sama-sama benar. Saya akan pakai yang 45 sama 30 aja ya, biar angkanya ikut yang atas. Nanti silahkan dicoba kalau 60 min 45 bagaimana. Apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, sin 15 derajat, 45 derajat kurangi 30 derajat. Sama dengan sin, cos, sin. 45, 30, 45, 30. Nek sini min, ini juga min. Sin 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Langsung aja setengah-setengah kan 1/4. Ada akar 2, ada akar 2. Tulis langsung ini akar 3 min 1. Sama nih. Cuma beda ditambah sama kurangnya saja. Nah, lanjut ya langsung ke contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa sin 270 derajat plus A itu sama dengan min cos A. Nah, kita tunjukkan pakai rumus jumlah 2, rumus sinus jumlah 2 sudut. Jelas bahwa sin 270 derajat tambah A itu artinya adalah sin cos kosin. Ini 270 A. 270 A. Nek plus, ini juga plus. Sin 270 itu adalah min 1 kalikan cos A. Ditambah cos 270. Ini nek sin sini. Nah, cos 270 itu 0 kalikan sin A. Berarti min cos A ditambah 0 ketemulah min cos A. Selesai contoh 2. Semoga paham. Kalau bingung jangan sungkan untuk bertanya. Lanjut ke contoh 3. Hitunglah sin X dikurangi sin X min 45 ditambah sin X plus 120. Nah ini boleh selesaikan satu persatu atau langsung gitu. Ya, saya tak selesaiin satu persatu aja dulu ya. Kita punya sin X min 45 derajat. Berarti kita akan punya sin cos kosin X 45 X 45. Ini tak kurangi ya. Berarti kita punya sin X kalikan setengah akar 2 dikurangi cos X kali setengah akar 2. Berarti kita punya setengah akar 2 sin X min setengah akar 2 cos X. Nah, terus yang sin X plus 120, ya ini berarti sin cos kosin. Nek ini X, ini 120. X 120 sudutnya nek plus ini plus. Berarti kita akan punya cos 120 itu adalah min setengah akar 3. Berarti sin X kali min setengah akar 3 ditambah cos X. Sin 120 itu berapa? Saya kok kurang teliti kayaknya. Cos 120 itu kan artinya cos, bukan kurang teliti. 80 min 60 berarti artinya min cos 60. Ini artinya min setengah. Terbalik, ini min setengah ya. Nah, jadi jangan ngawang, silakan dihitung. Terus sin 120 karena di kuadran 2 ya. 180 min 120 artinya sin 60 derajat setengah
akar 3. Ini kalikan setengah akar 3. Itu sudah. Kita tulis semuanya. Sin X kurangi sin X min 45 derajat ditambah sin X plus 120 derajat. Sin X tetap sin X dikurangi setengah akar 2, tulis setengah akar 2 sin X dikurangi setengah akar 2 cos X ditambah ini min setengah X dikurangi setengah X ya berarti ya, terus ditambah setengah akar 3 cos X. Nah ini kan akarnya nggak ada yang sama ya, ini kok setengah X setengah sin X. Nah jadi kalau nggak ada sama ya udah nggak usah dioperasiin. Ini yang kita bisa lakukan adalah hanya menyederhanakan aja gitu, yang sin kelompokkan dengan sin, yang cos dengan cos gitu tok bisanya. Berarti sin X kurangi setengah akar 2 sin X dikurangi setengah sin X. Yang cos gimana? Ini min, ini plus kan? Berarti plus setengah akar 2 cos X ditambah setengah akar 3 cos X. Nah sin X-nya dikeluarkan. 1 min setengah akar 2 min setengah. Cos X-nya dikeluarkan. Setengah akar 2 plus setengah akar 3. Sudah, sampai sini aja. Kalau nggak bisa dioperasiin ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan bingung. Kalau emang variabelnya tidak sama ya sudah, jangan dipaksa untuk dioperasikan. Nah, kita lanjutkan ke contoh 4. Diketahui sin A itu 3/5 untuk A lancip dan cos B itu min 5/13 untuk B tumpul. Nilai sin A plus B dan sin A min B itu berapa? Nah ini kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Lancip berarti di kuadran 1, tumpul di kuadran 2. Ini ada sin A. Sin itu apa? Depan per terpanjang. Karena merah saja, depan per terpanjang. Berarti depannya 3, terpanjangnya 5. Pakai triple sini ketemu 4. Terus ada yang B, B-nya tumpul, taruh sini. Nah, B-nya apa? Sajang. Berarti sampingnya adalah min 5. Jangnya 13. 13. Kita taruh sini dulu. Ini min 5 di sini. Ini panjangnya tuh 5. Panjang sisinya, tapi kalau di koordinat kartesiusnya minus 5 gitu. Nah, ini berarti pakai triple ketemu 12. Hati-hati ya teorema Pitagorasnya ya. Ingat ya, kalau kita punya A, B, C, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tak ingatkan kembali gitu. Nah, kita butuhnya sin sama cos. Sin A udah punya, yaitu 3/5. Terus cos A berapa? Cos itu sajang, samping per terpanjang, 4/5. Terus kita butuh yang ada B. Cos B, ini tadi sudah punya min 5/13. Terus sin B berarti sini. Depan per terpanjang, dejang, 12/13. Sudah, kita tinggal hitung. Sin A plus B. Ketemulah sin cos, sin AB, ini plus, ini plus gitu. Terus kita akan punya sin A 3/5, cos B min 5/13 ditambah cos A 4/5, sin B 12/13. Kita ketemunya adalah 3 kalikan min 5 min 15, 5 kalikan 13 65, ditambah 4 kalikan 12 48 per 65. Berarti ketemu 33/65. Lanjut ke sin A min B. Kan ketemunya rumusnya kan sin cos kosin. Si sudutnya AB nek sini min, ini tulislah min. Terus kita cari sin A siapa? 3/5. Cos B siapa? Min 5/13. Ini dikurangi
Cos A 4/5. Sin B 12/13. Ketemulah di sini min 15/65 dikurangi 48/65. 48, 15, 3, 63. Berarti kita punya min 63/65. Nah, contoh soalnya sudah selesai. Semoga paham. Nanti kalau masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Sampailah kita pada kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, sinus jumlah dua sudut, sin alfa plus beta, kita isi trigonometrinya dulu. Sin, cos, sin. Lalu isi sudutnya, alfa, beta, alfa, beta. Ini sini plus, ini juga plus. Terus kalau sin alfa min beta sama dengan sin, cos, sin. Isi sudutnya alfa beta. Nek min, sini juga min. Nah, kalau masih bingung jangan sungkan bertanya. Terus kita lanjutkan ke diskusi. Silahkan soal-soal yang di LKS itu kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Boleh lewat WA, pribadi ya boleh, lewat grup ya boleh, lewat MS Team juga boleh. Silahkan bertanya mumpung boleh gitu loh. Kalau nggak boleh bertanya, ya nggak akan boleh, tapi ini boleh kok, boleh bertanya banget gitu. Nanti kalau sudah paham, silahkan lanjutkan ke latihan soal di tugas harian 2. Ada 3 soal nanti. Nah, ini belum diedit nih. Gini ya, ada 3 soal ya. Nah, ini semua. Tugas harian 2 hanya ada 3 soal. Karena saya lihat kok kalau 5 soal kalian agak kesulitan. Jadi sampaikan aja kalau memang mengalami kesulitan, sebisa mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak memberatkan. Begitu ya. Selamat berdiskusi. Kalau bingung, bertanyalah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.